الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, mungkin kita semua pernah mendengar tentang dua orang pemuda Indonesia yang berhasil menaklukkan puncak Everest, puncak tertinggi di dunia. Dan itu merupakan suatu kebanggaan. Tetapi yang menjadi sebuah persoalan, sebuah pertanyaan bagi diri saya pribadi, kenapa kebanyakan dari pemuda-pemuda kita, di mana mereka mampu menaklukkan puncak-puncak tertinggi di dunia, mereka mampu menaklukkan puncak tertinggi di dunia, puncak Everest. Mereka mampu menaklukkan puncak tertinggi di Indonesia, puncak Jaya Wijaya. Mereka mampu menaklukkan puncak tertinggi di Pulau Jawa, puncak Semeru. Mereka mampu menaklukkan puncak tertinggi di Pulau Alor, puncak Koya-Koya. Tetapi yang menjadi sebuah persoalan, yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi, bahasanya kenapa para pemuda-pemuda kita yang tangguh, kenapa mereka dengan kuat mampu melangkahkan kaki mereka menaklukkan puncak-puncak yang begitu jauh, tetapi kenapa mereka berat melangkahkan kaki mereka ketika menunaikan panggilan azan? Padahal ketika kita menunaikan panggilan azan, begitu banyak keistimewaan, begitu banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi itu berat bagi kita kaum pemuda. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, seandainya kalian mengetahui keutamaan dan keistimewaan yang ada pada sholat, terkhusus sholat subuh dan juga sholat isya, maka kalian akan datang walaupun dengan merangkak. Kalau seandainya Allah memperlihatkan secara langsung gambaran-gambaran tentang amalan pahala yang ada pada sholat, maka kita akan berlomba-lomba untuk datang mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan panggilan azan. Fillah rahimakumullah. Berbeda ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid dengan ketika kita melangkahkan kaki kita untuk menaklukkan puncak-puncak tertinggi di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kepada kita dari berbagai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid, satu langkah kaki kanan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pahala kebaikan kepada kita. Kemudian ketika kita melangkahkan kaki kiri kita, satu langkah kaki kiri kita, Allah hapus satu dosa dari dalam diri kita. Maka kalian hitung, seandainya langkah kaki kalian dari rumah, dari tempat kerja kalian, dari sekolah kalian 100 langkah, maka sudah berapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid, kemudian kita masuk ke dalam masjid, kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa taala menaruh semua dosa-dosa kita di atas pundak kita. Kemudian ketika kita ruku, itulah dosa-dosa yang ada di atas pundak-pundak kita ini akan berguguran. Ketika kita bangun dari ruku, masih ada dosa-dosa yang tersisa, dan ketika kita sujud, dosa-dosa tersisa itu akan jatuh dan berguguran. Maka itulah beberapa keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjaga sholat mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tetapi kenapa kebanyakan dari kita sulit dan berat sekali ketika kita menunaikan panggilan azan?
ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat itu kenapa begitu sulit, berapa berat bagi kita. Saya teringat di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang para penduduk surga ketika mereka bertanya kepada para penduduk neraka Sakor. Ketika mereka bertanya, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan sehingga kalian disiksa di dalam neraka Sakor? Kalau kita melihat tentang gambaran neraka Sakor, itu ketika manusia dibakar. Ketika kita dibakar dan seringan-ringannya siksaan api neraka, ketika kita berdiri di atas bara api yang begitu panas ribuan kali lipatnya, sampai kata Rasulullah sampai otak kita mendidih, itulah seringan-ringannya siksaan di neraka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang kisah orang-orang yang disiksa di dalam neraka Sakor selama ribuan tahun, dibakar, dihidupkan, dibakar, kemudian dihidupkan. Maka ketika Allah kisahkan di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 6, penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan sehingga kalian disiksa di dalam neraka Sakor? Apa jawaban para penduduk neraka Sakor? Para penduduk neraka Sakor, apa jawaban mereka? Mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Karena kami dahulu adalah orang-orang yang tidak pernah peduli dengan yang namanya sholat. Karena kami dahulu adalah orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Maka kami disiksa dan dihinakan seperti ini. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, maka kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, senantiasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama kita berusaha untuk menjaga ibadah sholat kita, sehingga kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang akan selamat di dunia wal akhirat. Karena amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat bukan amalan haji kita, bukan amalan sedekah kita, bukan amalan puasa kita, tetapi yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak adalah amalan ibadah sholat kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.